Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah Naufal, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, NIM 42020040058. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah dasar pemrograman web oleh dosen pengampu saya. Di video ini saya akan menjelaskan kegunaan serta fungsi dari tag HTML. Terdapat sedikitnya minimal 20 macam tag HTML. Oke, pertama saya sudah membuat sebuah folder di desktop berupa folder dengan nama tugas. Dalam folder ini sudah saya masukkan sebuah gambar yang akan saya gunakan saat memperagakan tentang HTML ini. Oke, pertama saya menggunakan text editor, Visual Studio Code, dan web browser berupa Chrome. Ya. Oke, langsung kita mulai. Pertama kita buat file baru di text editor. Langsung kita simpan dulu aja. Kenapa? Supaya kita bisa melihatnya secara real time di di web browser. Kita klik di folder tadi tugas. Kita tugas saja .html, jangan lupa ya .html formatnya. Save. Kita tunggu dan oke, wah. Mungkin teman-teman bisa mendengar ya, sekarang sedang hujan di sini. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Oke, tugas.html sudah berhasil disimpan di folder tugas. Sekarang kita mulai. Tag pertama yaitu tag doctype HTML. Ini tag pertama. Tag ini berfungsi untuk sebagai penanda kalau file ini adalah file HTML. Terutama untuk HTML5 ya, karena versinya semakin diperbaharui, jadi kita harus menggunakan tag ini untuk menandakan kalau file ini adalah file toh HTML begitu. Oke, tag HTML kedua adalah HTML itu sendiri. Nah, ada dua macam jenis tag di HTML dan penggunaan HTML. Pertama, tag yang tidak mempunyai tag penutup seperti doctype HTML, dan tag yang mempunyai tag penutup. Ini tag penutupnya seperti tag HTML, tag P, dan lainnya. Nanti akan ada sepanjang video ini. Dan tag penutup ditandai dengan adanya tanda slash. Jadi kita akan menuliskan kode kita di antara tag HTML ini. Di dalam tag HTML terdapat dua buah tag. Pertama tag head, dan yang kedua adalah tag body. Oke. Nah, dalam tag head juga ada namanya tag title. Tag title ini untuk apa? Kita tulis saja sih, kita coba lihat langsung, kita praktekkan ke web browser, oke? Kita tulis dasar pemrograman web. Nah, kita save, Ctrl S. Setelah di save, kita buka foldernya, ini dia, kita klik dua kali. Nah, oke, sudah. Di title ini akan diimplementasikan di web browser kepada nama tab yang sudah kita buka di web browser. Seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke tag body. Tetap. Di tag body pertama saya akan tag P. Nah, ini tag P merupakan singkatan dari paragraf. Waduh, makin hujan ya. Hujan, mudah-mudahan kedengaran.
Dan tag P juga merupakan tag yang memiliki penutup. Nah, ada slashnya di sini. Jadi kita akan menuliskan sesuatu di antara tag P, di dalam tag P, yang mana akan menjadi sebuah paragraf. Kemudian saya masukkan tag H ya. H1, H2. Oh, wait. Salah sih. H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. H ini merupakan singkatan dari heading. Seperti jika teman-teman familiar dengan program Microsoft Word ataupun sejenisnya, H merupakan singkatan dari heading, yang mana sebagai heading. Oke, penggunaannya seperti ini. Kita tulis nama saya, Abdul Fattah Naufal, di dalam tag H1. Lalu kita implementasikan juga ke tag-tag yang lainnya. Oke. Kita save. Dan kita refresh di web browser. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah representasi dari tag H1. Tag H2, H3, H4, H5, dan H6. Masing-masing sudah mempunyai ukuran secara default dan sudah berformat bold ya, jadi tebal begitu. Karena merupakan heading. Oke. Tag selanjutnya adalah tag HR. HR, apa itu HR? HR adalah horizontal rule, penggaris horizontal. Maksudnya bagaimana? Begini ya, kita save dulu. Di web browser kita refresh. Nah, lihat. Ada garis horizontal di sepanjang halaman web browser kita. Dan jika kita perbesar web browser kita, lihat. Garisnya juga ikut memanjang. Jika kita pendekkan lagi, garisnya ikut memendek. Begitu. Sangat responsif. Ya. Ini merupakan tag yang responsif. Selanjutnya kita akan menambahkan tag HR lagi. Kita Ctrl S, kita refresh. Sekarang ada 2 buah garis yang horizontal. Dan di antara tag HR kita tambahkan tag BR. Kegunaannya apa? Kita save dulu, kita refresh. Lihat. Tag BR memberikan kita sebuah fungsi yang sama dengan enter di Microsoft Word atau sejenisnya. Jadi terkesan ada sebuah enter di sini. Tetapi saat kita menuliskan heading, kenapa kok ketika kita tidak memberikan tag BR, otomatis di web browsernya langsung langsung di enter begitu. Karena tag heading ini sudah diprogram untuk secara otomatis melakukan enter, melakukan fungsi enter, membuat baris baru begitu. Oke, mantap. Kita enter lagi, kita BR lagi. Sekarang apa lagi ya? Oh, jika teman-teman familiar dengan sudah pernah menggunakan Microsoft Word, ada yang namanya bold, italic, undercross, underline. Di bold, italic, underline. Bold untuk menebalkan kata atau kalimat, dan italic untuk memiringkan, jadi miring begitu kan. Dan underline untuk menggarisbawahi sebuah kata ataupun kalimat. Oke, di HTML juga memiliki fungsi seperti itu. Kita bisa mengetikkan B atau
strong. Oke. Nah, ini mempunyai fungsi yang sama ya, B dan strong. Kita enter lagi. Coba kita tulis Abdul Fattah Novel di dalam tag ini. Dan harus di dalam tag ya, kalau dalam HTML ini, supaya dapat diimplementasikan di web browser. Bagi tag yang memiliki penutup. Kalau yang tidak memiliki penutup, tidak perlu. Kita save, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, Abdul Fattah Novel yang pertama itu adalah implementasi dari tag B, bold. Dan Abdul Fattah Novel yang kedua adalah implementasi dari tag strong. Apakah bold dan strong berbeda? Pada dasarnya sama untuk menebalkan menebalkan kata atau kalimat. Yang jadi pembeda adalah bold ini biasanya digunakan untuk membedakan sebuah kata dari kata yang lain. Sedangkan strong digunakan untuk sebuah kata yang penting. Begitu. Mengapa demikian? Karena ada pengkodean di dalam tag ini yang berbeda. Oke, mantap, mantap. Sekarang italic. Singkatannya adalah I. Oke, dan ada juga M. Nah, sorry, kita BR lagi. Ini juga BR. Kita coba Ctrl V. Sorry, harus di antara tag ya. Ctrl V, jangan dalam tagnya. Oke, kita save. Kita refresh lagi web browser, kita lihat. Yang pertama untuk tag I dan yang kedua adalah untuk tag M. Memiliki fungsi yang sama juga seperti bold dan strong. Oke, mantap, mantap. Selanjutnya underline itu dari U ya. Ctrl V, Ctrl S, kita refresh. Nah, ini dia. Tag U hanya memiliki satu macam yang tidak seperti bold ataupun italic. Oke, selanjutnya apalagi kita buat garis dulu aja. Oke. Waduh, hujannya deras ya. Mudah-mudahan kedengaran ya. Selanjutnya kita save dulu, kita refresh. Penomoran. Kita coba buat penomoran. Kita tag paragraf dulu. Kita buat tag paragraf. Kita ketik lorem. Nah, teman-teman juga bisa, kalau di beberapa text editor memiliki add-ins ataupun ekstensi ataupun apa sebutannya tergantung text editornya. Jika kita mengetik lorem, maka akan keluar sebuah kalimat ataupun kata-kata yang acak. Saya nggak tahu artinya ini apa. Lorem is to the set element construct to existing edit. Saya nggak tahu itu apa. Ini untuk tag P dan untuk penomoran. Untuk penomoran sendiri terdapat dua macam. Pertama, ordered list dan unordered list. Ordered list itu seperti apa? Saya tunjukkan seperti ini. Penomoran. Ordered list di tag HTML kita bisa tulis dengan OL. Ordered list. Kemudian kita tulis LI, list information atau list apa sih? Pokoknya data yang akan kita jadikan sebagai penomoran. Ini saja pertama, LI kedua, LI ketiga. Oke, kita save, kita refresh di web browser. Nah, lihat.
Secara default, ordered list akan memberikan sebuah penomoran berupa angka dan titik ya, 1, 2, 3. Emangnya bisa untuk seperti huruf A, B, C, D, ataupun dengan tanda kurung? Ya bisa. Kita bisa memberi atribut di dalam tag OL ini, tag order list ini. Selanjutnya kita penomoran menggunakan simbol. Oke. Dengan mengetik UL, unordered list. Listnya kita kopikan saja yang ini, sama saja soalnya. Kita save, kita refresh. Lihat. Secara default, simbol yang akan digunakan adalah simbol titik hitam. Apakah ada simbol lain? Ya, ada, yaitu lingkaran dengan isi yang putih. Bisa juga persegi dan beberapa simbol yang lainnya. Oke, mantap. Selanjutnya apa lagi? Nah, kita akan mencoba memasukkan gambar yang ada di folder tugas tadi. Caranya bagaimana? Kita pakai tag dengan nama image. Oke. Ini alt tidak perlu ditulis ya. Tidak perlu ada, tidak apa-apa. Ini namanya atribut ya, teman-teman. Ini bisa disebut dengan atribut. SFC-nya alhamdulillah. Nah, Epson. Nah, sesuai dengan nama dari file gambar yang ada di sini ya, di file tugas tadi. Oke, setelah itu kita supaya responsif, supaya data yang kita masukkan ke responsif, informasi kita masukkan ke responsif. Waduh, hujan bro. Kita menuliskan width, lebar dengan 50% saja. Isinya 50% saja. Maksudnya bagaimana? Jadi gambar ini memiliki lebar 50% dari halaman web yang akan kita buat. Kita save, kita refresh. Kita lihat, nah, gambar ini memiliki lebar setengah dari halaman web kita ya. Bagaimana kalau kita tidak usah masukkan width 50%, kita biarkan gambarnya masuk dengan ukuran penuh ke dalam web browser. Kita save, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah gambar ukuran penuh dari gambar yang ada di folder tugas. Iya, penuh sekali. Sangat besar dan sangat tidak responsif. Sangat tidak disarankan untuk tidak menggunakan atribut yang membuat web kita menjadi responsif. Kita ubah lagi 50%. Ctrl S, kita refresh. Oke, mantap. Selanjutnya, hyperlink. Menarik, hyperlink. Jadi, fungsi hyperlink adalah seperti teman-teman mengklik suatu kata ataupun gambar ataupun tombol dan menuntut kita untuk membuka tab ataupun tetap berada dalam tab yang sama, tetapi menuju ke website yang lain, menuju ke link yang lain, begitu, website ataupun link yang lain. Cara penggunaannya gimana? Seperti ini, kita buat paragraf baru dulu. Tag P, dalam tag P saya tulis klik, dan sebagai pemicu hyperlinknya saya tulis A. Nah, di dalam tag A kita tulis di sini. Oke. Nah, atribut href ini
kita masukkan link ke link tujuan yang akan kita tuju, yang akan kita buka. Saya pilih https www.google.com, Ctrl S. Jadi nanti saat kita mengklik di sini, kita akan ditujukan kepada website google.com. Harus menggunakan HTTPS ya, kalau tidak dia tidak akan mau menuju ke alamat yang kita inginkan. Berarti kita Ctrl S, kita save, kita refresh. Nah, lihat. Dan klik di sini. Kalau kita klik tidak ada internet. Oke, mantap. Tapi lihat, di linknya sini sudah menuju ke Google. Jadi jika saya beruntung memiliki internet, maka halaman ini akan berubah menjadi halaman Google pencarian. Begitu. Oke. Kita kembali lagi. Oke, mantap, mantap. Selanjutnya, sudah berapa tag ini? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, ada 24 macam tag. Dan banyak sekali tag yang saya gunakan, 50 baris. Oke, mungkin cukup sekian. Selebihnya saya mohon maaf jika penjelasan saya sangat kurang menurut saya, penjelasan saya sangat kurang. Saya orang yang praktikal, saya lebih condong ke hal-hal yang praktis, bukan yang teoritis. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang, ada salah kata ataupun misinformasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin mengoreksi penjelasan saya di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ya, meskipun ini adalah video untuk tugas, ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga hari Anda nggak baperan. Oke, mantap, mantap. Sampai jumpa. Dadah.